Wes, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi di vlog. Kali ini bukan edu series, kali ini masuk segmennya adalah talks. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, temen gitu ya. Kebetulan teman akrab dan teman satu bahasa gitu ya. Jadi luar biasa banget karena beliau menyempatkan untuk datang ke tempat saya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Nah, hari ini saya akan perkenalkan teman saya ini, namanya Huberto Sigit. Yeay! Selamat datang. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Huberto Sigit itu punya satu acara di Instagram Live namanya Obesitas, betul ya? Obesitas, pakai X ya. Jadi nanti ada yang tersinggung. Obesitas itu obrolan kreativitas. Iya, jadi nanti akan kita gali ngapain bikin obesitas. Nah, teman-teman mungkin juga sedikit saya ceritakan mengenai Huberto Sigit ini. Dia adalah teman di industri asuransi, sesama pelaku industri asuransi. Tetapi nanti kita akan gali kenapa kok dia tiba-tiba di musim pandemi ini banting setir. Saya nggak tahu ini banting setir atau diversifikasi bisnis, saya nggak ngerti. Nanti kita gali gitu ya, menjadi seorang trainer public speaking. Nah, bagaimana riwayatnya tuh kok seorang agen asuransi menjadi trainer public speaking. Sekarang aktivitasnya luar biasa sibuk. Ini saya curi waktunya itu juga janjian sama sekretarisnya udah 3 bulan yang lalu ya barangkali ya. 4 bulan tepatnya. 4 bulan yang lalu gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Huberto Sigit. Di industri asuransi prestasinya juga tidak kalah banyak. Beliau juga MDRT, agen yang berprestasi ya. 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut? 2 tahun. 2 tahun berturut-turut. Agen MDRT dan qualifier untuk super achiever pasti ya, jalan-jalan ke luar negeri, dan kliennya banyak sekali yang dibantu oleh beliau. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak soal industri asuransi, plus tadi kenapa alasannya kok dia entah tadi banting setir atau diversifikasi bisnis ke dunia public speaking. Oke. Saya panggil Sigit aja lah ya. Iyalah. Ya, kita kan Sigit udah Sigit lah ya. Kita kan biasa panggil Sigit menyinggit yang sama kan, sesama bahasa. Sesama bahasa tadi. Oke, Sigit, boleh dong cerita, teman-teman mungkin ada yang belum tahu backgroundnya Sigit itu apa kok memutuskan akhirnya masuk ke industri asuransi gitu. Apakah sudah sedemikian frustasi dulu dengan karirnya sehingga masuk dunia asuransi, atau sudah nggak diterima di tempat lain masuk ke asuransi gitu? Oh gitu ya. Gitu. Coba cerita dong. Ya. Halo teman-teman, thank you banget Kang Basri. Aku manggilnya Kang, bukan Pak Kang kalau ketemu. Ntar kalau ke mall baru manggil Pak. Gitu. Ya, thank you banget Kang Basri udah diundang di studio yang luar biasa ini, bikin kelihatan saya pintar, saya cerdas, di belakang banyak buku. Iya. Padahal ini backdrop doang ya. Backdrop. Enggak, ini bisa diambil kok bukunya, beneran asli. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Ya, akhirnya mendarat juga di studio yang keren ini. Selama ini kan hanya ngeliatin lewat YouTube aja, YouTube-nya Pak Basri Adi. Nah, sekarang diundang langsung. Ya, jadi gini Kang, saya tuh masuk industri asuransi ya memang apa ya, bukan gejeblos. Kecelakaan mungkin ya. Ya, waktu itu terus terang teman-teman semuanya, jadi saya jatuh untuk usaha saya, bangkrut lah, seperti itu. Terus saya juga sebelumnya kerja di perusahaan IT udah hampir 9 tahun. Tapi sales, jualan. Kalau ditanya, kamu kerja di mana dulu perusahaan IT? Wih, keren ya, IT programmer ya? Bukan, aku yang jualan programnya. Yang penting perusahaan IT. Iya, oke. Ya, di situ kan juga kita pernah usaha, yang namanya orang pernah usaha itu udah kuadrannya itu udah berbeda. Jadi dari otaknya itu sudah berubah tuh ke otak kanan. Kita banyak kreativitas. Jadi beda dengan kalau misalnya karyawan full, nggak ada usaha, yaitu
akan sesuai dengan instruksi aja, prosedur perusahaan. Tapi once sekali kita mencoba usaha, kita buka usaha, kita jalanin, itu sudah tuh berubah tuh, geser. Nah, saya juga gitu. Terus saya tuh nggak betah. Sampai akhirnya di perusahaan IT itu terakhir kok saya cuma bertahan 6 bulan. Terus pernah juga parahnya itu 3 bulan. Wah, ini ada something wrong nih sama saya nih. Saya nggak bisa. Padahal awalnya secara karir asik-asik aja gitu ya, kerja di satu tempat lama gitu ya, tapi belakangan merasa ada yang nggak cocok, ada nggak pas gitu ya. Ada. Jadi saya termasuk orang yang loyal, gitu kan. Jadi minimal 2 tahun 3 tahun itu saya udah stay aja gitu. Nah, terus pas waktu itu usaha, ya sudah, kerja itu kok kayaknya nggak, kayak ada yang kurang. Wah, ini apa ini? Ada apa ini? Gitu kan. Terus akhirnya saya waktu itu cuman berpikir, aku mau kerja, waktunya fleksibel, hasilnya itu gede. Susah itu nyari kayak gitu ya. Waktunya fleksibel, artinya seenaknya kerjanya. Kerja gitu, seenaknya. Hasilnya gede gitu. Hasilnya gede. Susah itu nyarinya. Iya, itu lama itu kan. Pencarian itu ya? Pencarian lama. Pencarian lama. Jadi saya gini, apa ya? Asuransi itu, aduh nomor sekian nggak kepikir sedikit aja nggak kepikir. Dan ada beberapa teman-teman juga yang di industri asuransi nawarin saya gitu kan, Git, ayo kamu bisa asuransi. Nggak mau. Jadi blok mental saya itu sama asuransi itu bener-bener kalau bukan hanya 100%, 101% udah loncat itu. Nggak mau saya. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba dari yang ngebloknya 101% tadi, tiba-tiba berubah 180 derajat gitu? Nah, ini lucu banget ini, teman-teman semua ya. Jadi, waktu itu kan ada yang sekarang jadi leader saya, itu Pak Zulhaidir sama Bu Indri. Waktu itu ketemu teman saya, waktu itu nggak sengaja ceritanya di Pacific Place kan. Nggak sengaja ketemu teman. Loh, kamu ngapain? Nggak, aku mau meeting sama orang asuransi gitu kan. Gitu. Ya udah, lah teman saya waktu itu kerja di bank. Nah, ceritanya mau direkrut sama leader saya sekarang. Pak Jul tadi. Sama Pak Jul tadi. Nah, saya kan di samping kan. Saya cuma merhatiin aja, orang saya asuransi sama sekali nggak ngerti saya gitu kan. Terus saya gini perhatiin. Pak, balik lagi Pak. Slide yang tadi Pak. Gitu. Pak, ini program bagus ini Pak. Saya cuma gitu. Padahal saya itu nggak tahu, pokoknya saya believe ini program bagus banget Pak. Sementara teman yang tadi mau direkrut justru nggak terlalu banyak respon. Nggak respon. Ini nih contoh orang yang terlalu responsif seperti ini. Terlalu responsif. Atraktif dan responsif. Oke. Terus tanya-tanya gitu? Iya, saya juga bilang gitu. Pak, ini program bagus Pak. Gimana cara jualannya? Ya kalau kamu mau jualan, kamu harus jadi agen dong. Gimana cara jadi agen asuransi? Besok datang ke kantor saya datang. Jadi besoknya langsung datang. Langsung datang. Saya nggak banyak mikir. Wah, saya dengan pokoknya still yakin, ini keren, ini gampang, ini jualannya. Wah gitu. Udah deh, pokoknya gitu aja. Udah kan? Pokoknya lucu kalau ingat itu. Terus akhirnya, apa syaratnya? Bayar AJI 225. Oke, saya bayar. Gitu kan. Apa? Ujian. Lulus. Wah, udah lulus kan. Dan ternyata teman-teman, dari tadi itu yang saya bayangin, ternyata berdarah-darah juga. Nangis pemain di awal. Tidak seindah warna aslinya ternyata. Gini, ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Itu pada awalnya. Gitu. Nah, terus itu kan tadi awalnya berdarah-darah sampai akhirnya menemukan satu titik bahwa wah, ini walaupun berdarah-darah aku patut seriusin nih gitu. Itu kapan itu? Itu dari awal udah believe. Jadi satu hal buat teman-teman ya, untuk memahami untuk bisnis insurance di industri asuransi, saya cuman simple aja. Jadi saya punya prinsip, saya bertahan di sini itu cuman satu. Kerja sekali, komisinya 5 tahun. Saya cuman believe itu aja. Ini artinya begitu kita mahamin untuk skimnya untuk agen asuransi, wah keren juga ya.
20% sampai 30%. Lah dulu itu ada program yang 30%, sekarang pun ada kan. Gila kan? Mana komisinya ada 30% ya. Marginnya loh, itu marginnya 30%. Net margin ya. Net itu margin. net, iya net margin. Nah itu jadi udah mulai kebayang ya, jadi pekerjaannya nggak terlalu berat tadi, tapi hasilnya gede, udah mulai kebuka nih jalannya kan? Kebuka. Jadi ternyata bisnis asuransi yang ditemukan tidak sengaja tadi. Ya. Luar biasa. Nah terus kemudian kan ini berproses kan ya, kan namanya orang baru masuk ke sebuah industri yang awam sama sekali gitu, terus kemudian tadi mulai bekerja gitu ya, mulai mencari mencari klien lah, mencari nasabah lah. Apa sih proses yang dulu dijalanin sampai akhirnya wah ini kayaknya memang udah aku banget gitu. Yang akhirnya memutuskan Sigit sampai menjadi seorang MD aktif belakangan ya, karena prestasinya gitu ya. Apa sih momentum apa sih sebenarnya? Ya jadi sebenarnya gini ya, industri asuransi itu simple dibanding saya dulu kerja di IT, saya account manager, business manager. Jadi itu kan kalau IT itu kan ada banyak step-step ya. Artinya kita mau ngedilin satu project, kita harus dekat dengan usernya, kita harus dekat dengan IT-nya, kita harus dekat dengan procurement. Lah artinya kita harus semua itu kita dekat. Engagementnya juga harus bagus. Nah kalau untuk insurance ini sebenarnya simple, ini adalah personal. Hanya sekali gue ketemu lu, gue kasih solusi, ini solusi tepat sesuai dengan kebutuhan lu, ambil. Ya udah nggak banyak mikir, jadi nggak perlu panjang-panjang lagi. Iya, jadi prosesnya nggak belibet lah ya. Nggak. Orang bulat lah pokoknya. Bahasa Jermannya itu orang bulat-bulat gitu. Gitu. Jadi karena memang dari perusahaan asuransinya juga support penuh ya sistemnya, full. Ya kan, sistemnya itu enaknya sebenarnya teman-teman kalau mau bisnis memang kalau bisa cari yang sistemnya udah jadi nggak ribet bangun sistemnya sih, ribet itu kan bangun sistem itu ya. Betul. Ngejalanin itunya. Dan simpel kok, satu lagi ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Udah fix untuk mau sukses ya? Rumusnya ya itu. Ikutin saja leader nggak mungkin yang namanya leader itu dia akan jerumusin teman-teman untuk biar nggak bisa ngapain, enggak. Karena semakin timnya itu berkembang, itu adalah kebanggaan dari si leadernya sendiri. Betul. Terus ini nih satu hal lagi. Kan tadinya Sigit sukses nih berkarir di dunia IT ya, di beberapa perusahaan. Terus kemudian karena tadi usahanya jatuh, kan biasanya kan kalau usaha jatuh itu orang yang tadinya dekat sama kita mungkin jadi menjauh, ada yang seperti itu gitu kan. Nah ditambah lagi nih, udah jatuh usahanya masuk industri asuransi gitu. Apa yang terjadi dengan orang-orang di sekeliling Sigit? Apakah atau di Sigitnya sendiri dan merasa bahwa aku makin ya kan image orang industri asuransi itu marginal lah ya, pinggiran orang kalau nggak dapat kerjaan ya sudahlah jadi agen asuransi nggak apa-apa. Nah dulu apa yang terjadi, pergolakan apa dalam batinnya Sigit ketika akhirnya menjadi agen asuransi? Kuncinya dablek. Dablek itu bahasa Jerman ya. Dablek. Udah pokoknya sebodoh teing. Nah, karena saya lagi di Bogor ngomongnya sebodoh teing. Udah pokoknya don't care, itu kalau kata yang Clinton ya, don't care pokoknya. Gitu, pokoknya nggak usah peduliin. Yang penting teman-teman, kalau pengalaman saya pribadi waktu itu ya sudah, saya benar kata Kang Basri, gimana rasanya ketika jatuh habis. Semua itu habis, aset-aset saya. Habis. Terus ludes, bukan hanya habis lagi, ludes minus yang ada hutang. Nah, tapi di sini udah gitu saya terjun di dunia asuransi. Saya jualan asuransi. Lah ini kan jadi pertanyaan. Kamu sudah jatuh begitu, kamu nawarin, apa kamu nggak makin dijauhin? Jangan sedih, dijauhin teman-teman. Gitu ya? Iya, tapi saya tetap begini. Ketika pas ketemu teman-teman gitu, gue di IA. Udah saya selalu membranding pada saat awal itu ketika saya di satu perusahaan, ya udah saya totalitas. Saya nggak pernah malu sama siapa juga kalau ditanya, ya udah saya di perusahaan asuransi, saya agen asuransi. Jadi memang kita sudah punya positioning yang jelas ya, jadi nggak ada keraguan soal itu ya. Iya. Karena kalau kita ragu, gimana orang mau percaya ya, kita sendirinya ragu kan? Betul. Gitu.
Nah, jadi itu aja ya, pede aja gitu ya cerita ke teman-teman. Tapi itu apakah langsung diterima oleh teman-teman gitu cerita-ceritanya Sigit gitu? Enggak. Yang ada dijauhin di blog. Aduh, sakit hatiku. Iya, tapi jangan sedih teman-teman. Jadi gini loh, kalau pengalaman ya, ini pengalaman saya sendiri. Nah, karena Kang Basri ini nguliknya jago nih, ya sudah tak kasih ininya pengalaman saya. Jadi gini, nggak ada ruginya kok. Kita hanya ngomong, kita sharing bahwa proteksi itu penting. Karena di samping kita saving, masih ingat kan SCP itu yang petani jagungnya Kang Basri? Lihat lagi videonya. Iya. Lihat lagi videonya petani jagung. Nah, itu untuk, kan ada saving, investment, protection. Lah kalau kita punya saving, kita punya investment, tapi nggak ada proteksi, lah banyak lo kejadian. Artis, dia punya saving, investment gila-gilaan, tapi mohon maaf, amit-amit ya, ada yang sakit, kejual asetnya. Bahkan ada yang minus, sampai minta donasi-donasi. Atau orang kaya, pengusaha. Nah, itu kalau tanpa proteksi bahaya. Nah, artinya pada saat awal, jadi teman-teman itu juga, kita balik lagi ya. Jadi teman-teman saya itu, ini Sigit di asuransi bertahan berapa lama nih? Nah itu satu pertanyaan. Pasti orang gitu. Sampai berapa lama sih dia tahan gitu? Iya, karena nggak gampang. Benar. Gitu. Tapi saya tetap aja kasih edukasi saat ketemu teman. Lo untuk kesehatannya gini, ntar kalau misalnya salah to the point, saya orangnya to the point. Lo kalau butuh kesehatan ke gue ya. Lo kalau misalnya butuh live ke gue ya. Jangan terlalu banyak basa-basi busuk ya. Enggak. Saya orangnya to the point. Oke. Tapi dari branding itu sekarang di tahun kedua ternyata teman-teman saya ngamatin dari aktivitas saya di sosmed. Itu sosmed ya. Sosmed itu pengaruh. Apalagi masuk tahun ketiga. Nah sekarang itu enak teman-teman ketika ada agen asuransi dari perusahaan ini nawarin gue begini, yang bagus gimana? Nah saya tanya, needs lo apa? Nah, kalau misalnya itu dia nawarinnya adalah CI, tapi kesehatan nggak punya, lihat saya arahin ke kesehatan dulu, karena kan yang lebih rentannya di situ. Iya. Jadi tadi balik lagi, saya tertarik soal sosmed gitu. Ternyata gede ya peran sosmed itu untuk meyakinkan orang-orang yang tadinya nggak percaya gitu ya, bahwa kita akan bertahan di situ, dan akhirnya berbalik menjadi klien, menjadi nasabah, itu penting banget ya. Penting banget, gede banget. Ini kalau misalnya di rumah, wah gede. Gitu ya, jadi itu peran sosmed. Jadi benar ya katanya kalau sosmed itu jangan dipakai buat curhat, ya kan. Jangan kebanyakan dipakai buat berdoa, gitu ya. Kalau berdoa di tempat ibadah aja, gitu ya, atau di dalam ruangan yang itu kebanyakan. Iya, jadi pakai itu untuk personal branding. Eksistensi. Eksistensi. Nah, jadi iya, kalau teman-teman untuk di industri asuransi itu simpel banget. Saya adalah salah satu penganut, penganut. Jadi saya suka menghargai hal kecil. Itu adalah yang harus dilakukan. Hal kecil itu yang akan menjadi besar. Contoh, misalnya saya menjadi the best untuk produksi di agensi. Woi, saya senang, saya posting. Itu agensi itu kan kecil ya. Iya. Walaupun produksinya kecil, sedikit kecil. Skop kecil. Tapi itu adalah satu kebanggaan buat saya. Benar. Jadi kita menghargai prestasi-prestasi kecil. Prestasi kecil. Sampai akhirnya kita punya prestasi yang besar. Nah, ngomong-ngomong prestasi besar nih. Kan tadi merintis nih, jadi dari ketemu sama Pak Zul, sama Bu Indri tadi yang nggak sengaja, sampai akhirnya kecemplung gitu kan, terus tadi dijauhin teman, sampai akhirnya meyakinkan, pakai medsos segala macam, sampai akhirnya kan ya kita shortcut sukses lah gitu ya, karena amin. Iya dong, karena di dunia ini hanya 5% agen asuransi yang bisa mencapai predikat MDRT loh, Million Dollar Round Table. Nah, Sigit ini salah satunya. Satu di antara 5% dari total populasi seluruh agen asuransi di dunia gitu. Nah, tadi ngomongin prestasi-prestasi sampai menjadi MDRT. Apa sih momentum yang bisa membuat Sigit yakin bahwa aku tuh pasti bisa jadi MDRT? Gitu. Believe. Nah, kenapa kok believe? Kenapa bisa believe? Apa? Karena orang banyak yang momentumnya. Maksudnya gini loh. Kalau saya saya bisa aja believe, tapi sebenarnya saya nggak yakin gitu. Jadi kita ngomong saya pasti bisa, tapi dalam hatinya nggak yakin. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat Sigit itu yakin bahwa aku pasti bisa? Kalau di industri asuransi yang terbaik adalah MDRT, aku pasti jadi MDRT. Harus. Gitu. Apa tuh? Kenapa itu? Kok All out. All out.
Totalitas tanpa batas. Udah pokoknya kalau ngelakuin segala sesuatu itu harus totalitas. Itu jangan setengah-setengah. Karena ini Kang Basri kan tadi bilang ada mental block. Lah itu ada critical mind kan. Gimana cara kita itu mendobrak critical mind itu? Oke. Jadi kita juga harus punya sudut pandang. Jadi memang unik ya, unik. Kita sebagai sales, sebagai penjual, itu kita harus paham juga untuk cara kerja otak juga, pikiran sadar, bawah sadarnya, kemudian untuk critical mind-nya. Lah itu kan gimana? Kadang itu pas begitu ada event-event, yes, itu semangat. Nyampe rumah udah nggak semangat. Nah, karena harus tahu why. Why-nya. Why-nya apa? Apa sih why-nya Sigit? Why-nya? Nah, why-nya apa sih? Why-nya saya kan punya banyak needs, kebutuhan. Yang paling utama adalah pada saat awal saya masuk di industri asuransi, saya harus memiliki income dengan fleksibilitas waktu tadi. Saya memiliki income yang lebih dari yang saya capai yang dulu. Itu awal simpel karena kan needs-nya banyak ya. Kebetulan. Karena dulu udah ada standar. Maka ketika kita bikin setting why, itu why-nya adalah kalau bisa apa yang aku raih sekarang lebih baik dari apa yang aku raih dulu, gitu kira-kira gitu ya. Dan mau shortcut. Dan proven teman-teman. 13 tahun kerja sebagai karyawan itu sama 2 tahun di industri asuransi udah sama. Oh, luar biasa. Artinya apa? Ini layak diperjuangkan. Ya. Itu yang disebut percepatan income ya. Percepatan income. Benar. Jadi percepatan income. Jadi benar tuh pelajaran dari si kita ini why harus kuat gitu. Banyak orang yang masuk ke industri ini gagal bukan karena nggak punya skill, gagal bukan karena nggak bisa jualan, tapi karena why-nya nggak kuat. Iya. Ya betul ya. Itu aduh, kalau gue nggak bisa jualan, gue nggak bisa ngomong, semua itu bisa dipelajarin. Cuman mau atau tidak mau. Iya, betul. Dan itu tadi apa namanya cerita Sigit tadi membuktikan bahwa orang kalau why-nya kuat, apa yang dia mau raih atau dia mau capai itu kuat, pasti sampai. Ditambah lagi kalau saya lihat nih ya, yang menarik dari Sigit adalah Sigit itu sudah punya memori pernah sukses di masa lalu. Betul nggak? Nah, itu berpengaruh. Itu pengaruh nggak sih? Pengaruh. Kita pernah sukses di masa lalu atau kita pernah punya prestasi-prestasi kecil, maka gitu ketika kita pengen raih prestasi besar itu jauh lebih mudah untuk kita capai. Itu pengaruh nggak sih? Ya, pengaruh. Pengaruh ya. Ibaratnya begini, Kang Basri pernah pergi misalnya ini kan di Bogor ke Jakarta misalnya daerah Manggarai tapi nggak pernah itu kan jalan kecil. Nah, Kang Basri itu 10 tahun yang lalu udah pernah tuh ke jalan itu, ya kan? Nah, ini sekarang udah 10 tahun, ini jalannya mana ya? Tapi paling tidak ada memori, ada patok-patok. Oh, dulu aku pernah lewat ini ada rumahnya ini. Oh, sekarang warnanya putih ya. Dulu warnanya merah ya. Nah, itu adalah untuk pattern-pattern kita. Itu namanya adalah kita harus recall. Harus recall memori di mana untuk kemenangan. Jadi kita pernah untuk merasa untuk sukses, sudah sukses, kita menang pada saat itu, recall lagi. Dan nanti akan sebenarnya polanya sama, hanya tempatnya aja yang beda. Betul, dan mungkin skalanya yang berbeda ya, gitu kan. Tadi kan misalnya prestasi kecil nih, jualan di agensi kecil, tapi kita hargain. Kita itu yang yang jarang-jarang teman-teman itu menghargai hal kecil. Iya, kita masukin dalam memori, nanti suatu saat kita mau prestasi besar, kita tinggal recall lagi ya. Gitu, jadi pelajaran kedua nih, tadi pertama why, yang kedua memang harus kumpulin prestasi-prestasi kecil, harus berani nih menciptakan prestasi-prestasi kecil untuk bisa kita recall nanti kalau mau punya prestasi yang jauh lebih besar. Nah, kita udah dapat 2 pelajaran. Nah, tadi ya merintis, kemudian ya susah-susah, kemudian sampai jadi seorang MDRT. Dan tidak cuma setahun loh, ini udah 2 tahun berturut-turut. Ini yang mau ketiga sedikit lagi. Udah mau ketiga. Gitu ya. Dikala semua orang sekarang katanya pandemi, susah jualan, bisnis susah, tutup segala macam. Sigit ini udah mau masuk MDRT yang ketiga, gitu ya. Jadi level penjualannya itu di atas rata-rata, teman-teman semua. Nah, cuma pertanyaan saya adalah, ini udah mau jadi MDRT. Gitu kan, kemarin sudah jadi MDRT 2 kali. Pasti hasil kita nggak usah ngomong soal materi lah ya, karena itu semua ngikutin ya. Betul. Bagaimana proses kita, materi itu pasti ngikutin. Pertanyaan saya adalah, belakangan ini saya lihat Sigit ini aktif
menjadi seorang trainer public speaking gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah susah nih jualan asuransi jadi banting setir gitu? Kenapa sih masuk ke sesuatu bidang yang berbeda gitu? Coba tolong jelaskan kepada kita semua. Berikan pertanggungjawabanmu. Langsung aus saya. Langsung ngelak kan. Jadi gitu teman-teman. Itu untuk pandemi yang seperti ini kan awal-awal. Saya ingat banget itu tanggal 14 atau tanggal 15 Maret. Saya satu tim itu, ya itu untuk reward untuk MDRT tahun lalu. Jadi tim ada jalan-jalan ke Belitung. Begitu tanggal 16 itu udah pandemi, udah lockdown 16 ya, PSBB. Maret ya? 16 Maret itu PSBB. Oke. Untung bisa pulang ya? Udah pas banget. Kalau nggak di Belitung, nggak bisa pulang itu nggak ada Belitung mulai 1, 2, 3. Oke. Ya jadi dari situ saya kan orangnya nggak bisa diem. Saya paling nggak bisa diem di rumah itu ngapain ya? Ya awal-awalnya saya sebelum untuk yang Kak Basri untuk mendalemin untuk public speaking, ya saya jualan wedang uwu. No. Tuh bayangin sampai banting setir jualan wedang uwu. Wedang uwu, jangan sedih. Public speaking itu keren. Wah, ini wedang uwu teman-teman. Jadi kalau malam sebelum tidur, saya ngerebus itu ada racikannya, tak kasih resepnya. Jadi biar tetap strong. Jadi ada jahe merah, terus ada kapulaga, ada serai, ada kayu manis. Itu saya campur, saya kasih gula aren asli, saya bungkusin. Saya pack untuk botol 300 ml itu, saya jual 12 ribuan. Dan lumayan, sehari nambah-nambah 100.000, 150.000. Aduh. Oke lah, compare to penjualan di asuransi itu nggak ada apa-apanya terusan teman-teman. Tapi dikerjain juga gitu ya. Kerjain, jangan sedih. Habis itu lobster. Ini chef-chefnya. Habis itu lobster lumayan. Saya cuma modal itu karena si pengusaha lobster kesulitan untuk supply kan, karena nggak rumah makan pada tutup, restoran pada tutup. Jadi dia banyak oversupply, jadi makanya dibantu jualan gitu ya. Iya, puji Tuhan. Oke, terus dari lobster. Dari lobster saya untuk ke public speaking yang memang itu passion ya, itu passion juga. Kok senang kok asik ya, gitu kan. Ya walaupun itu kalau memang punya pendidikan formal sebagai seorang public speaker gitu, sedikit. Ya saya Januari, saya juga nggak tahu nih. Ini kan Januari saya ngambil sertifikasi di Motivator Academy. Dan Januari itu ngambil sertifikasi sebagai certified public speaker ya, apa tuh? Professional trainer. CPT ya? Iya. CPT, gelarnya CPT gitu ya. Bukan cepet ya, tapi cepet. Certified. Nah, ini juga mempercepat juga sih. Certified public trainer. Iya. Nah, itu bulan Januari itu nggak kepikir ya bahwa itu akan kepakai nanti pada saat pandemi. Itu jalan Tuhan lah ya. Iya. Jalan Tuhan. Nggak tahu itu. Jadi pokoknya bulan Januari itu sebelum kita ngerti soal pandemi apa segala macam, ngambil sertifikasi itu di tempat Pak Ongki Wianto. Gitu. Oke, terus Januari. Nah, dari situ sebenarnya saya tuh cuman gini teman-teman, awalnya tuh cuman mempertahankan level energi saya. Saya kenapa cari kegiatan, cari aktivitas dari jualan wedang uwu, lobster, terus kemudian saya bikin obesitas show untuk IG Live itu. Sebenarnya untuk tujuan awal saya cuma simpel, itu adalah mempertahankan level energi saya. Jadi kalau pas pandemi selesai, kita sudah aktif normal kembali, energi saya masih tetap stabil. Itu simpel, cuman itu aja awalnya. Oke. Nggak pernah kepikir tiba-tiba ada yang kontak, ada yang DM, ada yang ini, Pak bisa ngisi untuk kelas di perusahaan saya, Pak bisa ngisi untuk ngisi ini di perusahaan saya, gitu kan. Terus, Mas, ini dari Shiseido Indonesia, boleh saya endorse? Oh, boleh banget. Nah, ini rambut saya dari Shiseido Indonesia ini. Ini hasil endorse. Hasil endorse, lumayan dapat cuan. Oke. Aja kerjain. Nah, menarik nih begini, menariknya tadi bulan Januari ikut training public speaking, ya kan? Tidak ada bayangan untuk bahwa nanti akan masuk suatu masa namanya pandemi ya, dan itu nggak lama kan, itu cuma 3 bulan kemudian kan, 2 bulan 3 bulan kemudian, dan ternyata skill itu kepake gitu ya. Dulu waktu memutuskan mau ikut public speaking training tuh
ngapain gitu loh. Sedangkan kan Sigit ini pelaku industri asuransi. Kenapa nggak ngambil sesuatu yang berhubungan dengan profesinya sebagai agen asuransi, misalnya investasi, atau mungkin apalah kelas-kelas keuangan apa, pajak lah gitu. Kenapa kok ngambilnya public speaking? Gitu? Keuangan udah CFP loh. Oh iya. Udah CFP. Ini adik kelas saya. Adik kelas. Jadi halo kakak kelas. Ambil program sertifikasi CFP-nya di UPH gitu ya. Nah, ini adik kelas saya nih kalau urusan CFP adik kelas. Nah, pertanyaannya itu balik lagi, kenapa kok public speaking gitu? Iya, jadi gini, itu memang passion ya. Saya memang dari dulu kan suka untuk tampil ya, gitu kan ya. Kadang kan juga nge-MC juga, gitu kan. Cuman saya pengen tahu waktu itu nggak ada kepikiran untuk ngajar-ngajar. Ini kecemplung juga kan? Oke, kecemplung. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak sengaja. Awalnya itu saya mau ngambil adalah sertifikatnya untuk public speaking. Oke. Nah, pas saya ikut kelas, saya bayar, saya nggak tahu tuh. Ternyata pas kelas saya itu adalah untuk professional trainer. Oke. Ya. Nah, jadi kan naik, loh, yang saya ambil ini ya, professional trainer ya. Oh, dan pas dapat itu, teknik-tekniknya kan jadi tahu kan, untuk ini, ini begini. Nah, dari situ udah kembangin aja. Secara basic sih ada, seneng. Memang dasarnya udah seneng. Udah seneng. Nah, itu untuk terus ngambil sertifikasi. Jadi buat teman-teman itu penting banget. Itu kayak pemantik aja. Jadi saya ketemu ketika dapat untuk certified-nya, kita lebih confidence, dan di situ kayak bener-bener api itu kalau ketemu gas gitu loh. Langsung nyala. Bener. Pemantik gitu. Ini bagus nih, menarik nih. Jadi Sigit ini karena pengen mempertahankan level of energy, kemudian ya maksudnya nggak bisa diem lah, bahasa pecicilan. Bahasa Skotlandianya tuh pecicilan. Diem gitu ya. Terus kemudian dia kebetulan punya minat ke public speaking semacam itu ya. Karena dulu pernah jadi penyiar katanya ya, waktu kuliah ya. Udah, iya. Nah, coba zaman kuliah pernah jadi penyiar. Saya nggak tahu radio apa gitu ya. Radio kampus. Ista ya. FM. Nah, kemudian ya itu tadi jalan Tuhan, dituntunnya masuk ke sebuah training public speaking yang ternyata itu menjadi seorang certified untuk trainer ya, professional trainer gitu ya. Intinya sebenarnya gini kalau menurut saya sih. Jadi memang kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Ada orang kan yang merasa bahwa aku udah ngerti semua lah, ngapain aku belajar gitu. Ini contohnya. Tidak ada rencana, tidak ada planning untuk 3 bulan kemudian akhirnya bisa punya acara sendiri gitu. Bisa akhirnya dari acara itu bisa diundang kemana-mana, nggak ada rencana. Jadi jalan Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan pernah kita berhenti belajar, karena dengan kita memulai satu langkah kecil ternyata bisa banyak langkah besar yang dicapai, ya kan? Yep. Nah, terus udah nih belajar public speaking tanpa tahu bahwa 3 bulan kemudian akan muncul pandemi gitu ya. Terus kemudian sempat ketika pandemi awal-awal itu jualan wedang uwo sama lobster gitu kan. Terus tiba-tiba kenapa kok kepikir bikin satu show gitu? Namanya Obesitas Show yang sekarang jadi viral banget. Gitu. Buat teman-teman yang belum tahu harus ikutin, harus follow Instagramnya Obesitas Show. Sigit juga punya Instagram, nanti saya tulis Hubertus Sigit ya. Hubertus.sigit gitu ya. Follow teman-teman. Kenapa kok kepikir bikin namanya Obesitas Show gitu? Pada saat habis lobster-lobsteran itu gitu. Kan itu lompat banget gitu ya. Dari lobster bikin talk show gitu. Ya kan apa itu gitu. Gimana cara idenya dulu munculnya tuh? Iya, waktu itu kan saya diundang jadi narasumber sama teman itu Doremi Show, ada si Doni Kaiser, Ruby Herman sama si Mario gitu kan. Terus saya habis itu diskus, menarik juga ya bikin begini ya, lucu ya gitu. Saya nggak ada IG Live juga sama. Nggak. Bukan. Itu lewat Zoom. Oh, Zoom. Oke. Ya, jadi tapi mereka nanti dipublish di YouTube. Oke. Gitu kan? Ya. Doremi Show. Nah, itu saya langsung kepikir, seru juga ya buat ngisi-ngisi ini ya. Buat kegiatan gitu ya. Awalnya buat kegiatan aja. Akhirnya tuh nggak ada 15 menit, kayaknya obesitas deh. Tapi saya pakai X. Kenapa? Kreativitas. Jadi obrolan kreativitas. Yes, kita kembali lagi di Obesitas Show, obrolan kreativitas. Iya. Gitu. Dan itu kenapa ide awalnya adalah bikin talk show di mana tidak fokus ke satu bidang. Kan itu kan macam-macam, ada yang sosial
social media marketing, ya kan, ada yang personal branding, ada psikologi, ada ngomongin soal passion, ada ngomongin soal musik, pernah ngomongin soal musik gitu. Kenapa waktu itu idenya kok beragam gitu? Nah, kenapa jadi nggak satu fokus, misalnya kan Sigit kan di asuransi, udah ngomongin asuransi aja gitu. Iya. Nah, jadi gini, teman-teman. Ini pertanyaan bagus banget ini. Nah, artinya saya membuat acara Obesitas Show ini adalah untuk education channel. Nah, kalau Kang Basri kan edu series kan. Kalau education channel hanya di Obesitas Show, obrolan kreativitas. Oke. Jadi orang kalau mau dapat ilmu sesuatu yang baru, nontonlah Obesitas Show. Gitu. Jadi saya cuman waktu itu kepikirannya, pokoknya kita harus mulai upgrade skill nih, kita harus upgrade diri, mulai investasi leher ke atas. Ayo teman-teman lah. Kebetulan saya juga nggak tahu. Lah saya punya teman-teman motivator pembicara juga. Saya undang mereka, mau nggak kamu ngisi? Pertama itu tentang ini NLP. Nah, jadi saya macam-macam tuh dulu terschedule rapih pas pandemi ya. Jadi saya ngomongin bisa NLP, bisa hypnoselling, personal branding, terus digital branding, financial planning. Lah ini salah satu narasumber saya pernah sekali. Senang banget saya undang. Sampai sekarang masih terkenang gitu. Terkenang. Lah gitu. Jadi artinya teman-teman di sini itu banyak sekali pelajaran. Nanti bisa tanya-tanya sama pembicaranya itu. Jadi gratis lagi. Lah udah cuman modal kuota doang. Benar. Dan narasumbernya memang bagus-bagus. Saya beberapa kali, bukan beberapa kali, saya pelanggan tetap gitu ya. Iya, VIP member. Ini VIP member. Pokoknya baru mulai buka, saya langsung masuk gitu kan. Itu narasumbernya oke. Jadi saya banyak dapat pelajaran lah dari situ, makanya harus nonton gitu Obesitas Show. Nah, kan ini Obesitas Show itu kan langkah kecil ya sebenarnya, karena kan mungkin nggak akan terpikir untuk jadi sebesar kayak sekarang kan, di mana orang sudah mulai kontak, ngantri untuk pengen jadi pembicara, bahkan dia dapat endorse gitu kan ya. Ini bisa dilihat rambutnya itu hasil dari endorse Obesitas. Barangkali kalau nggak bikin obesitas ya rambutnya masih seperti dulu gitu, masih hitam legam. Masih hitam legam dan potongannya juga mungkin potongan jadul gitu ya. Nah, ini gimana dulu? Maksudnya kebayang nggak sih dari yang kecil gini tiba-tiba sekarang menjadi kayak gini nih? Ada kebayang nggak gitu? Wow, kalau besar sih juga belum ya. Tapi iseng-iseng aja. Ini nggak kebayang sama sekali. Artinya saya juga nggak tahu benar-benar saya tuh nggak kepikir saya buat itu adalah untuk itu tadi tujuan saya mempertahankan level energi. Itu aja simple. Dan di situ juga ternyata sering kita ngobrol sama orang-orang yang berbeda itu beda, jadi kita punya dapat input ya. Inputnya ada, inputnya banyak dan itu tuh ya saya ngerasa ini berbeda aja ketika mau ngobrol. Oh iya dia begini, oh ini begini gitu. Okay. Nah untuk order misalnya orang DM atau ini Pak bisa ngisi ini ya itu sebagai bonus aja. Kalau boleh tahu nih Obesitas dulu pertama kali 1-2 kali show awal itu yang stay nonton berapa? Nah, ini dia. Ini kan teman-teman bayanginnya kan tadi, wah udah dapat endorse segala macam, berarti kan followersnya udah banyak. Itu sekarang. Saya mau tahu nih, dulu ketika pertama kali 1, 2, 3 show pertama, itu yang nonton berapa sih gitu? Jangan sedih, sekarang aja yang nonton sedikit kalau live. Cuman 3-5 orang, nggak apa-apa. Nah, kita balik lagi. Nah, ini buat teman-teman, ini pertanyaannya Kang Basri ini related dengan teman-teman sekarang itu ketika IG Live, sekarang kan banyak banget IG Live, mau FB Live atau YouTube Live. Nah, itu bikin konten-konten. Nggak usah mikirin berapa banyak viewer. Yang penting adalah tujuan kita apa. Kalau tujuan saya buat Obesitas Show, selain mempertahankan level energi, ya saya ingin memberikan edukasi gratis. Saya berikan edukasi gratis buat sobat kreativitas semua, buat teman-teman semua. Jadi, saya nggak pernah ngelihat berapa banyak viewer ketika live. Karena kalau saya ngelihat itu viewer, langsung down. Drop say. Betul. Jadi niat awalnya memang mau ngasih gitu. Jadi kalau kita niat awalnya mau ngasih
ya berapapun orang yang mau dikasih, ya kita terima gitu kan. Jadi bukan kita mau minta sesuatu. Nah, ini prinsip nih. Jadi kalau teman-teman bikin tadi acara yang nonton masih dikit, ya oke lah, jalan terus aja. Jalan aja, yang penting tujuan awalnya apa. Nah, kalau tujuannya awalnya sudah making money, ya itu akan stres. Iya, betul. Jadi jangan duit dulu yang dipikirin. Sama kayak bikin channel YouTube. Jangan mikirin monetisasi dulu gitu. Belum apa-apa udah mikir baru bikin 2 konten yang nonton sedikit pusing gitu kan. Jadi kita nggak kreatif gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, Sigit kan tadi udah belajar public speaking nggak sengaja. Terus kemudian sampai akhirnya bikin obesitas gitu. Itu juga lebih banyak faktor nggak sengajanya ya, karena pandemi dan lain-lain gitu ya. Sampai menjadi seperti yang sekarang ini. Gitu ya. Sekarang ini kayak itu gimana gitu. Wow gitu kan, ya harus diakuin gitu ya. Dan ini saya dengar nih gosip-gosipnya nih. Sigit ini sekarang jadwalnya udah susah gitu. Gosip dari mana? Tidak cuma ngomong di perusahaan asuransi tempat dia kerjasama, tapi juga sudah mulai diminta di industri untuk ngomong tentang public speaking. Pertanyaan saya nih, ngapain Sigit ngomongin public speaking buat teman-teman di industri asuransi gitu? Buat apa gitu? Apa memang lagi kurang kerjaan tadi atau jualan lagi susah gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa Sigit tuh mau repot-repot ngajarin teman-teman sesama agen asuransi ngomong soal public speaking gitu? Boleh nggak aku di bawah meja dulu ngumpet? Ini ada mejanya, boleh aku ngumpet? Gitu. Ini soalnya gosipnya udah santer banget gitu. Saya lihat di IG-nya ini, waduh, ini kalau mau bikin janji kayaknya susah banget karena udah hari ini udah di sini, hari ini udah di sini. Wah, ini harus benar-benar sama sekretarisnya harus deket banget ini. Ini kenapa gitu? Kok mau gitu repot-repot ngajarin gitu? Bahkan yang kita nggak kenal kan, kalau kita di perusahaan lainnya pasti nggak kenal gitu. Ngapain repot-repot mau gitu? Jadi gini Kang Basri, untuk kenapa sih saya ngambil untuk jalur untuk yang public speaking, untuk ilmu komunikasi ini? Jadi gini, untuk agent-agent sekarang itu sudah banyak yang cerdas. Ilmu financial planning, oke. Ilmu waris, siap. Keren. Iya. Lah, sebuah jualannya itu udah sama. Jadi mau perusahaan asuransi A, B, C, D, E itu konsepnya itu sama. Lah, gimana caranya kita itu bisa berbeda? Jadi untuk value editnya kita harus tambahin. Bagaimana cara menyampaikan informasi itu dengan sederhana, jelas, efisien, dan si prospek calon nasabah itu bisa langsung ya. Nah, di situ kuncinya. Nah, artinya di sini banyak orang pintar tapi tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien. Iya. Nah, di sini saya juga ngajak teman-teman juga, yuk kita secara ilmu udah semuanya itu sekarang pintar-pintar. Untuk semua mau dari perusahaan asuransi apapun itu sudah sama. Nah, tinggal bagaimana kita untuk komunikasinya. Oke, tapi itu belum menjawab pertanyaan saya loh. Kenapa Sigit mau gitu ngajarin orang yang kadang-kadang orang itu nggak ya mau? It's called passion. Oh, It's called passion. Jadi senang aja teman-teman. Senang ya. Jadi memang kepentingannya adalah kalau bisa memang industri asuransi ini bisa maju karena pelakunya yang profesional gitu ya kira-kira. Betul, setuju banget. Gitu. Jadi memang kepentingan kita semua adalah membuat industri ini maju gitu. Image industri asuransi itu kan jelek karena pelakunya, bukan karena produk, bukan karena perusahaannya, tapi pelakunya. Ya, oknum gitu. Dan saya lihat Sigit ini punya passion di mana dia nggak ada capeknya, ya tadi karena level of energinya itu pecicilan tadi gitu ya, levelnya udah pecicilan gitu ya. Nah, itu di atas dia punya kepentingan untuk dengan energinya itu dia bisa membangun teman-temannya di industri. Jadi orang itu kalau mau masuk industri asuransi itu lihat bahwa ini industri yang terhormat gitu ya kira-kira. Industri yang profesional, cara ngomong aja diajarin dengan bagus ya gitu. Jadi itu ya kira-kira alasannya. Jadi bukan karena jualan asuransi susah, bukan ya? Ada aja sih. Ada aja. Puji kan? Tuhan, alhamdulillah ada. Gitu. Dan buktinya udah mau MDRT lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang memang punya skill jangan pelit. Gitu ya kira-kira ya sedikit ya. Jadi jangan pelit, sharing aja karena dengan kita sharing industri ini pelakunya bagus, profesional, industri ini sehat, kita juga yang nanti yang merasakan, kita jualan juga gampang karena nasabah juga
percaya gitu ya. Gitu. Nah, Sigit, ada nggak message buat teman-teman yang mungkin mau masuk industri asuransi atau sudah baru masuk kemudian belum menemukan pola gitu? Kira-kira apa sih message dari Sigit, apa yang sudah dialami oleh Sigit selama ini dari mulai tadi kecemplung, kemudian sampai jadi berprestasi, prestasi kecil, prestasi besar, kemudian sekarang levelnya udah naik lagi, ngajarin orang. Itu udah kalau saya bilang another level lah gitu ya. Jadi udah nggak cuman sapi ungu. Saya pernah cerita sapi ungu ya. Sapi ungu. Apa message Sigit sebaiknya, apa yang mungkin bisa dilakukan? Ya versi Sigit lah ya. Iya. Jadi gini teman-teman. Buat ini ya sobat Kang Basriadi. Lah, untuk buat teman-teman yang saat ini di industri asuransi, udah jalanin saja. Karena apa? Ini adalah industri yang benar-benar ini selain kita mendapatkan tujuan utama, memang kita income juga ya. Tapi di situ kita juga membantu orang. Kita bisa menolong orang, itu yang paling utama. Hal paling utamanya di situ. Karena apa? Memang benar. Itu asuransi itu dengan uang kecil membeli uang besar. Itu tepat banget. Artinya kita memberikan solusi itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan solusi yang kita berikan itu benar-benar bermanfaat. Nah, kalau jalani saja prosesnya, semua akan indah pada waktunya. Dan satu hal lagi, selalu upgrade diri teman-teman. Artinya di sini kita harus benar-benar, karena ilmu komunikasi kita kan berhubungan dengan banyak orang. Nah, selain knowledge, kita juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menambahkan kalau sesuai dengan passionnya itu apa. Kalau misalnya passionnya adalah, oh ya saya suka dengan NLP, hipnoterapi, ambil aja. Karena itu suatu saat akan berguna, berfungsi. Nah, saat ini juga saya lagi ngambil sertifikasi untuk NLP juga. Masih mau ngambil? Masih, makin haus. Ketularan Kang Basri. Dia baca buku, aku ngambil sertifikasi aja. Sertifikasi untuk NLP. NLP. Itu kenapa tuh ngambil sertifikasinya NLP? Karena seru ya. Seru, kan? Bagus itu. Nah, untuk NLP itu untuk memprogram cara kerja otak kita, cara kerja pikirannya itu bisa terprogram. Jadi bagaimana nanti ini sangat mendukung untuk para sales juga, dan saya juga masih sekolah, tapi ada efeknya gimana cara kita itu bicara, jadi tatanan kata-katanya, kalimatnya itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya audiens kita. Oke, jadi ngomongnya pinter, tapi juga ada ilmu cara membaca pikiran ya. Jadi supaya makin efektif, makin efisien. Efisien. Luar biasa. Wah, udah deh. Ini udah mau 1 jam, teman-teman. Nggak berasa. Ngobrol pecicilan ini ya. Ngobrol pecicilan. Banyak dapat lah. Saya sih banyak dapat pelajaran dari Sigit hari ini. Pertama tadi soal kita harus punya why. Kemudian setelah kita punya why, itu why-nya harus kuat. Kenapanya harus kuat. Kemudian tadi kalau mau prestasi besar harus mulai berani membuat prestasi-prestasi kecil dan menghargai. Kemudian setelah itu ketika kita punya prestasi besar, kita jangan berhenti untuk diri kita sendiri, kita harus juga mulai berbagi kepada orang lain gitu ya. Karena salah satu amalan yang pahalanya tidak putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Katanya seperti itu. Gitu. Sigit, terima kasih. Waktunya luar biasa banget gitu ya, kita bisa ngobrol panjang seperti ini. Semoga teman-teman semua dapat sesuatu dari apa yang kita obrolin tadi gitu ya. Dan kalau teman-teman dapat sesuatu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Basriadi. Oke, sukses untuk kita semua. Sukses selalu.